Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ini sudah banyak yang menunggu sebenarnya karena memang dari topik kita siang ini saja sudah sangat menarik para perempuan karena kita akan berbicara tentang perhiasan. Oke, Indonesia Bisa dialog bersama HIPMI kali ini bersama Mas Rio. Halo Mas Rio, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Baik ya Mas ya. Baik, Sehat baik, selalu Mas. sehat. Ya senang banget nih bisa berjumpa nih di ruang studio Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih juga sudah bisa hadir. Saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan. Wah pastinya. Karena ini kita berbicara soal perhiasan berarti nggak jauh-jauh dari Perempuan. walaupun laki-laki juga ada sih Mas ya. Cuman Siap. yang lebih sering ingin Menggunakan tampil ya. cantik dan menarik itu adalah perempuan. Siap. Gimana nih Mas? Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya owner di toko emas Galeri Ruby yang ada di Pasar Banyuasri dan juga ada cabangnya di Pasar Anyar, Singaraja. Jadi kami mempunyai dua segmen yang berbeda di setiap tokonya. Kalau yang biasanya anak muda lebih di Galeri Ruby sih. Oke. Yang di Banyuasri Yang ya. di Banyuasri. Oke, karena memang saya tahu koleksinya juga banyak sekali yang cute-cute. Iya. Oke, kenapa Mas akhirnya pertama kali bisa terjun di perhiasan ini? Kalau pertama kali bisa terjun sih karena kebetulan aja ya, karena saya nikah sama pemilik toko emas gitu. Oke. Jadi saya mencoba membuat diferensiasi, memecah segmen sehingga kami antar cabang itu nggak saling nggak beda pasar lah gitu. Oke, tapi tetap kan satu manajemen kan? Satu manajemen sih. Oke, siap. Beda pasar. Tapi berarti ini karena suami istri apakah nanti udah mama yang di sono aja, papa yang di sini gitu apa kayak gimana nih? Iya sih, kalau di untuk toko sendiri kami memiliki dua manajemen yang terpisah sebenarnya, cuman kami tetap saling bisa koreksi satu sama lain gitu. Oke, siap. Tetap ya. Tetap. Apa namanya? Business is business. Bisnis is bisnis. Suami istri nanti belakangan. Oke, sampai akhirnya benar-benar ini kan udah saya tahu banget kalau Galeri Ruby itu adalah udah berdiri sudah sangat luar biasa lama lah hitungannya untuk mempertahankan. Nah, memang sih kita bicara soal investasi ya Mas ya. Kalau orang-orang yang mau beli kan pasti emas itu nggak pernah jatuh harganya, hitungannya seperti itu. Kalau menurut Mas sendiri gimana Mas? Betul sih, kami di Ruby Group ini mencoba untuk selalu mensosialisasi, mengkampanyekan tentang bagaimana seharusnya kita itu hidup konsumtif. Boleh sih konsumtif, tapi di hal-hal yang memiliki resiko yang rendah, yaitu di perhiasan. Saya sih nggak pengen membandingkan dengan produk lain, cuman kalau dibandingkan dengan misalnya cewek beli tas gitu ya, sepatu gitu ya, itu kan kalau udah nggak kepake susah tuh dijualnya gitu. Nah kalau membeli perhiasan itu kan kita bisa pakai, kita bisa bergaya, fashion, dan juga ketika kita lagi kebutuhan dengan uang itu likuidasinya bagus gitu. Betul, karena kalau ngomongin soal, mohon maaf nih ya, emang ya seperti yang Mas Rio bilang, tas harganya anggap deh kita ngambil yang 1 juta aja. Ya benar. Tapi kalau beli emas beli harga 1 juta, besok-besok kalau pas lagi butuh uang cepet jadinya uangnya ya kurang lebih nggak jauh dari harga itu ya Mas ya. Tapi kalau tas belum tentu ada yang mau biarpun. Belum tentu ada yang mau gitu ya. Oke, ini bener banget nih. Jadi ini untuk para perempuan harus lebih pintar lagi memanage uang. Jadi lebih baik buat untuk Beli investasi ya, perhiasan, jadi iya. perhiasan. Oke, itu baru awal dulu ya Mas ya. Siap. Baru pemanasan dulu nih. Jadi nanti untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada, Anda boleh bisa menghubungi kami juga untuk nanya-nanya sama Mas Rio. Mungkin range harga atau seperti apanya boleh 0362246644 atau melalui WhatsApp kami 0811 399 9790 untuk ditanyakan langsung sama Mas Rio dan nanti Mas Rio akan menjawab sesaat lagi. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudi. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Rudi, setelah ini
kamu lanjut studi S3-mu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku. Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil, dan lain-lain. Ayah juga selalu Semua memberikan atas nama apa kamu. yang Kak Rudi perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, masih bersama Mas Rio selaku owner dari Galeri Ruby, dan untuk topik kita siang ini adalah yang gak jauh-jauh dari galeri ya. Memukau dengan kemilau perhiasan. Nah ini Mas Rio, pastinya setiap bisnis atau usaha tuh pasti ada tantangannya, ada jatuh bangunnya juga gak sih Mas Rio yang dialami? Ya betul. Setiap bisnis pasti mengalami itu semua ya, nggak ada bisnis yang flat gitu ya atau naik terus gitu. Kami juga pernah mengalami, terutama di era digitalisasi, bagaimana produk-produk serupa itu sudah bisa didapatkan di toko-toko online gitu ya. Cuman kami selalu mengedukasi para pelanggan untuk memiliki nilai trust lah. Jadi value yang ada di toko kami bisa berikan, bagaimana kami memberikan jaminan gitu ya terhadap kualitas barang, terhadap berat barang gitu ya. Itu sih. Oke, jadi memang punya ciri khas sendiri juga ya, yang saya tahu nih Mas Rio nih. Oke, terus waktu berarti tetap aja, tapi kalau boleh dikatakan jatuhnya tuh tidak terlalu ini Iya ya Mas sih. ya. Kan Waktu di zaman COVID ya. gimana? Zaman COVID masih tetap karena kan pegawai-pegawai negeri itu masih terima gaji. Oh, oke, Iya siap. kan? Jadi nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Oke, berarti sebenarnya. alhamdulillah lah ya Mas ya. Oke, jadi menurut Mas Rio di perhiasan itu kalau misalnya tadi disampaikan tentang digital. Nah, yang dulu mungkin jualannya secara konvensional, maksudnya secara di toko aja, sekarang udah mulai ikut Mulai, ya, platform-platform ya. Kami menggunakan platform cuman sekedar untuk ngiklan sih, nggak. Oh, oke, kita siap. di linknya sih tetap menggunakan chat WA gitu ya. Oke. Karena barang kami itu fast moving semua, Oh, sehingga oke. nggak ada waktu untuk input Oh, barang gitu oke, kan, oke. untuk update barang gitu kita nggak ada waktu. Berarti pelanggan yang paling terjauh Mas yang pernah ditangani oleh Galeri Ruby? Kita sih se-Indonesia ya, kadang-kadang oke. dari NTT, dari Jakarta, dari Wow. Sumatera gitu. Wow, luar biasa. Berarti udah ada pelanggan tersendiri ya Mas ya? Sudah ada kita sudah ada. Alhamdulillah, baik. Ini kita mulai menjawab pertanyaan aja ya. Ini sudah Boleh, dari tadi boleh. sudah banyak yang udah mulai wow perhiasan gitu kan. Para perempuan dari G Putri Sririt, Mbak Rahayu, Mbak Irna. Oke, terima kasih. Apa perbedaan dari Mas Rio? Apa perbedaan dari emas putih dan emas yang biasa, yang gold itu? Gold ya. Terus kalau yang saya tahu, kenapa kalau emas putih mahalan, tapi kok kalau ketika dijual kembali agak sedikit jatuh, itu kenapa ya Mas Rio? Itu saja, terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya dari G Putri ya. Ya, Namanya di Sririt. Baik. Emas itu pada dasarnya dari logam yang sama gitu ya, dari eksplorasi yang sama, dari jenis logam yang sama, didapatkan dari bumi yang sama gitu. Oke. Cuman penjabarannya atau diolahnya itu berbeda-beda gitu. Bahkan kami mempunyai emas yang warnanya hitam gitu, black gold gitu ya. Oke. Dan itu cuman perbedaannya di saat pencucian atau coloring ya. Kalau bahasa teknisnya sih coloring. Saat di color itulah kenapa emas putih itu lebih mahal, dan kenapa kalau dijual kembali lebih murah, karena emang biaya memproduksinya memang lebih mahal gitu daripada emas biasa gitu. Kan warna dasarnya itu kan emas Memang warna kuning. gold kuning gitu Iya. kan. Kalau di coloring makanya itu lebih mahal karena melalui proses yang lebih
lebih lagi gitu. Oke, jadi Itu sih. seperti itu perbandingannya Perbandingannya, ya. ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang pengen lihat-lihat, apakah memang di galeri juga sudah punya sosial media yang bisa dikunjungi? Iya. Silakan follow IG atau Facebook kami di Galeri Ruby atau di Ruby Gold Shop yang ada di Pasar Anyar. Itu kami selalu update dan kami selalu live gitu ya. Kadang-kadang kami juga memberikan giveaway gitu. Makanya oke. sering-sering aja buat ibu-ibu cuci mata gitu ya. Nih, ada yang bertanya nih. Ya. Selamat siang Mas Rio, ini kan mau menyambut Hari Raya Idul Adha. Yep. Apakah ada kenaikan harga nih? Saya kebetulan mau lihat-lihat nanti. Terima Oke. kasih. Oke. Jadi harga emas itu tidak dipengaruhi dengan nasional ya, dengan kegiatan-kegiatan nasional. Harga emas itu bahkan tidak ada seorang pun yang bisa tahu nih kapan naik kapan turunnya. Itu dunia ya. Harga emas itu kita rilis tiap jam 11 pagi itu akan rilis harga terbaru. Cuman biasanya kalau di perhiasan itu nggak terlalu signifikan seperti logam mulia atau emas murninya, karena emang harganya kan kadarnya juga kadar 70, yang kita jual kan yang kadar 375 gitu. Jadi kenaikannya nggak seberapa sih, kalaupun ada kenaikan gitu. Oke. Boleh tahu nggak Mas, berarti di galerinya Mas itu ada yang memang pengrajinnya yang khusus buat di toko, atau emang Masnya supplier nih hitungannya nih, atau gimana nih? Ya, kami sih kalau di galeri itu murni retailer. Jadi kami cuman jadi penghubung antara pabrik dan customer aja sih. Jadi kami barangnya semua barang pabrikan. Kalau yang di Ruby Gold Shop itu bisa terima jasa custom. Cuman biasanya gitu perlu diinformasikan lagi. Biasanya orang-orang kan yang pingin custom itu menyangkanya nanti ketika dijual kembali kan potongannya sama, padahal di custom itu ada biaya tukangnya tuh, biaya ongkos pengerjaannya, sehingga dia terpisah gitu. Mendingan sih kalau saya saranin, kalau cuma sekedar cincin kawin atau barang-barang yang umum, mendingan beli yang udah jadi aja, karena potongannya nggak besar gitu. Oh gitu. Jadi itu catatan penting ya, dikasih bocoran sama Mas Rio nih, Iya, benar. biar nggak salah milih gitu hitungannya ya. Oke, nih lanjut lagi boleh? Boleh. Selamat siang Mbak. Saya Mbak ya. Saya Mbak Irna ya. Mbak Arin. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya sama narasumbernya. Ini saya sering lihat tokonya, tapi saya belum berani ke sana. Pengen tahu dong range harga, misalnya kalau tadi katanya Mas Rio bilang emasnya 70%, itu kira-kira berapa per gramnya. Itu saja. Terima kasih Mbak Irna untuk sampaian tangan saya ke Mas Rio. Oke. Siap. Jadi itulah saya sering buat konten-konten sendiri gitu ya. Selain di toko, saya juga ada akun pribadi. Itu kadang-kadang saya juga pingin mensosialisasikan, mengedukasikan bahwa perhiasan itu nggak tergolong barang mahal dan barang mewah kok gitu. Karena perhiasan itu juga ada kadar-kadarnya ya kan. Kalau kadar yang 8K atau 375 itu range-nya sekitar 600.000 per gram, dan yang 70 sejutaan per gram. Itu kan nggak harus 1 gram. Barang-barang di toko Galeri Ruby itu cincin yang harga-harga 300-400 tuh ada kok, ya? ada. Jadi nggak melulu nih kalau kita mau beli perhiasan tuh yang harganya juta-jutaan, nggak, dan tetap 300.000 atau 400.000 itu bisa dijual kembali gitu kan, dibandingkan kita membeli barang yang lain gitu. Jadi nilai barangnya itu masih ada gitu. Tapi koleksi di Ruby maksudnya untuk emas yang memang bagus kadarnya memang ada ya? Kalau di Ruby di Pasar Anyar ada. Kalau ya? di Galeri Ruby kita menjual 2 jenis saja, 8K dan 16K. Tapi saya akuin modelnya cantik-cantik Mas, beneran. Makasih. Karena memang selalu up to date kalau aku bilang. Iya. Tidak lepas dari kerja istri itu. Karena emang Iya. sentuhan wanita berbeda ya Mas ya. Kalau Oke. belanja emang dia sih. Oke, siap. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Mas Rio. Sekali lagi untuk Anda yang mau online boleh di 0362246644 atau melalui WhatsApp kembali 0811 399 9790. Kanal informasi dan inspirasi.
itu? Dia itu kan sarjana, tapi kok nggak kerja kantoran sih? Gak sayang apa dengan gelar sarjananya? Ngapain juga sekolah tinggi-tinggi? Kalau ujung-ujungnya cuma di rumah kayak gitu doang. Is, gak baik ngomong gitu. Sah-sah aja kan dia milih berkarir di luar atau di rumah. Emang kamu gak tahu ya, penghasilannya juga gede loh. Penghasilan dari mana coba? Dari suaminya kali. Bukan, dia itu kan pinter IT. Sukses bisnis lewat online. Keberhasilan perempuan dalam persaingan di era digital akan mampu mengatasi berbagai persoalan. Ketimpangan perlakuan terhadap pekerja perempuan dan diskriminasi berbasis gender yang terjadi di berbagai bidang akan dapat teratasi jika mindset perempuan pun telah berubah. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Indonesia Bisa Memukau dengan Kemilau Perhiasan bersama Mas Rio. Lanjut lagi ya Mas ya. Siap. Nih ada yang komen nih di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Saya langganan di sana, harganya sedang tapi kualitasnya top. Sukses selalu untuk Mas Rio. Asik. Makasih. Dari Koptan Side Ayu kalau nggak salah gitu ya. Side apa Side panggilannya nih nggak tahu. Maaf salah kalau saya salah. Ini ada yang bertanya lagi nih Mas melalui WhatsApp kami 0811 399 9790. Mas mohon maaf izin bertanya, kalau saya punya anting sebelah karena hilang sebelah, boleh nggak dijual di tempatnya Mas Rio? Terima kasih. Oke, ini sekalian juga informasi dan edukasi ya, bahwa sebenarnya patokannya toko emas itu adalah di invoice-nya atau di notanya. Kenapa kalau di Bali itu rata-rata toko emas itu menggunakan potongan flat, yaitu 10 dan 10% biasanya ya, 8-10% lah. Itu dilihat dari invoice-nya. Sedangkan kalau barang-barang yang tidak memiliki surat itu kami biasanya kalau di toko saya pribadi itu jarang ambil karena kami takut itu berkaitan dengan hukum gitu, karena kan bisa kena pasal penadahan gitu. Jadi mungkin di toko-toko lain masih bisa, kalau di kami kalau tanpa surat belum bisa. Cuman kalau belinya di toko kami hilangnya separuh dan masih ada suratnya itu bisa dihitung kok gitu. Jadi jangan lupa pastikan suratnya ada. Suratnya intinya di surat disimpan. karena itu adalah keterangan ya. Betul. Untuk Di foto aja boleh kok. Jadi biar takut misalnya takut nih sering robek atau apa gitu, di foto aja gitu. Itu membuktikan bahwa keterangan-keterangan di dalamnya gitu. Gitu sih. Oke. Terus kita kembali lagi ke topik kita pagi hari ini tentang memukau dengan kemilau perhiasan. Kalau menurut Mas Rio nih, untuk para perempuan-perempuan di mana saja yang lagi mendengarkan Indonesia Bisa ini, tips dong mungkin untuk memilih perhiasan seperti apa sebenarnya? Baik. Yang harus jadi poin pertama. Baik, nih kita harus tahu dulu nih tujuannya apa ya kan? Maksudnya untuk flexing kah atau untuk sehari-hari, karena beda. Kami di toko itu biasanya tidak menyarankan ketika membeli suatu barang nih, misalnya gelang, dan gelang itu gelang yang resikonya besar untuk dipakai sehari-hari. Kita tanya dulu tuh, emang mau dipakai sehari-hari enggak gitu, karena ada beberapa barang yang dia itu emang rentan patah gitu. Jadi kita memang biasanya selalu diskusi dulu nih sama customernya, mau dipakai
sehari-hari atau emang dipakai cuman kondangan misalnya, itu beda. Terus yang kedua, kalau pingin membeli perhiasan, biasanya kami menyarankan kalau untuk investasi jangka panjang ya, itu kita biasanya menyarankan yang jarang ada batunya gitu. Jadi ketika dijual kembali dia memang ditimbangkan emasnya aja gitu. Sedangkan yang banyak batunya itu kan end of the day-nya atau ketika sudah jangka panjangnya tetap aja gitu dikeluarin batunya dulu gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah hilang-hilang ya Mas ya. Hilang. Kalau di toko kami sih kalau hilang gratis. Oke, siap. Terus apa lagi Mas? Ada lagi? Tipsnya terus sesuaikan aja gitu kalau memilih perhiasan. Biasanya ada itu tadi ya, kami menyediakan emas yang berwarna hitam. Biasanya itu untuk orang-orang yang nggak pengen kelihatan kalau dia lagi pakai emas. Biasanya sesuaikan aja dengan kebutuhan gitu. Ketika dia misalnya penuh resiko gitu kan, dia suka pulang malam gitu, jadi kami menyarankan untuk nggak usah deh pakai yang terlalu mencolok ya. gitu isi. Oke, kita kembali ke WhatsApp nih, rame nih. Selamat siang Mas Rio, salam kenal ya. Saya Pak Made, walaupun saya bukan perempuan. Tapi untuk koleksi untuk para cowok-cowok atau pria ada nggak Mas Rio? Terima kasih untuk informasinya. Oke. Baik Pak Made, kalau kami di Galeri Ruby itu emang terbatas, adanya cuma cincin sama kalung aja sih. Tapi kalau untuk di Ruby dan Toko Sabar, kami juga ada nih satu store lagi yang memang dikhususkan untuk emas-emas lama tuh, ada namanya Toko Sabar Jalan Sawu. Itu banyak tuh koleksi cowoknya. Oke. Lanjut lagi ya. Ada lagi soalnya nih. Ini yang unik nih. Mas Rio, ada Mas Antam nggak di tempatnya Mas Rio? Itu aja. Paling kecil ukuran berapa? Terima kasih. Durasi. Maksudnya apa nih? Oh kayak gitu aja deh. Ini nggak ngerti nih saya. Dari siapa barusan? Nggak ada jawabannya, nggak ada jawabannya. Ya. Belakangnya 8997. Ayo, siapa itu? Kalau Mas Antam, itu juga barang-barang fast moving kami. Jadi mohon ditanyakan dulu aja ke adminnya. Kami sih untuk saat ini ready-nya dari berbagai macam ukuran, dari 0,5 kayaknya sampai 25 gram kami ada sekarang pecahannya. Dan kemarin sih ada isu antam palsu, ini mungkin sekalian juga nih kita informasikan ya kan. Kita memberikan penjelasan bahwa sebenarnya yang berita yang beredar bahwa emas antam palsu itu bukan secara fisik emasnya gitu, cuman memang legalitasnya saat diproduksi itulah produk itu tidak sesuai prosedur gitu. Kalau emas sih tetap asli ya. Emas itu kenapa disebut logam mulia? Karena emang nggak bisa dipalsu. Emas itu memiliki timbangan air yang nggak bisa dimasukin logam lain gitu. Timbangan air itu sesuai dengan tabelnya. Itu kenapa muncul namanya kadar 24, kadar 23 itu memang susah sekali untuk dipalsukan. Jadi jangan khawatir buat orang-orang atau customer yang tetap pengen berinvestasi menggunakan LM, logam mulia, antam, itu jangan pernah ragu. Kami tetap menjualnya kok. Oke. Terima kasih nih Mas Rio. Ini ada yang berkomentar lagi tapi di kanal YouTube RRI Singaraja. Selamat siang Mas Rio, dari Pase. Saya izin bertanya, gimana caranya untuk investasi emas agar bisa ada cuan di masa depan? Oke. Ya, terima kasih Pase. Ini kayaknya Pase yang saya tahu kayaknya. Oke. Ya, jadi ada sebuah pemahaman yang harus diluruskan gitu ya. Sebenarnya investasi emas itu bukan untuk menambah kekayaan nih, tapi untuk mempertahankan kekayaan. Karena emas itu berbanding lurus dengan harga barang, bukan dengan rupiah. Jadi harga emas di masa datang itu sama nilainya dengan harga barang. Misalnya gini nih, harga emas 1 kilonya di 5-10 tahun yang lalu itu 500.000, itu setara tuh dengan harga-harga rumah atau tanah saat itu 500 juta misalnya gitu. Nah, jadi emas ini bahkan di sejarah agama Islam itu di zaman Nabi itu harga kambing itu 1 dinar. Bahkan sampai sekarang pun harga kambing 1 dinar. 1 dinar itu 1,45 gram gitu. Jadi bukan harga emasnya yang naik sebenarnya, mata uang tukarnya yang turun gitu. Karena mengalami inflasi kan. Setiap tahunnya harga emasnya tetap aja naik. Nilainya. Tetap aja nilainya rupiahnya yang turun gitu. Jadi untuk mempertahankan kekayaan ya saving emas
good lah gitu. Good lah ya. Iya. Tapi nyimpennya hati-hati juga ya Mas ya. Hati-hati dong. Nyimpennya hati-hati. Oke, nah ini ada yang komentar lagi. Wah ternyata Mas Rio itu ownernya Ruby ya. Suka sama koleksinya yang selalu kekinian. Mau ditanggapi Mas? Makasih. Oke, ini lanjut lagi nih. Ini rame ya kalau ngomong soal Mas ya. Tapi ngomongin Mas yang lebih luar biasa lah Mas Rio. Karena katanya gini, dilihat dari usianya masih muda. Dari usia berapa nih Mas Rio berkecimpung di perhiasan? Terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih Pak Ketut Yase. Ya, saya sebenarnya baru Pak Ketut, baru aja karena saya nggak begitu tertarik sebenarnya dengan. Oh really? Ya betul, saya tuh dulu sebelum menikah saya di Banjarmasin, saya kerja inilah ya, mining lah ya di batu bara, dan saya setelah menikah pun masih ada beberapa project saya di sana. Cuman karena keadaan aja sih gitu kan, mempelajari, dan saya selalu berinovasi dan ini lagi sedang dalam proses untuk pengembangan aplikasi gitu. Kita ingin digitalisasi transaksi perhiasan gitu, sehingga ke depan itu kami ingin customer itu udah nggak pakai lagi nota fisik gitu. Kita pinginnya pakai nota digital biar nggak hilang ya kan, biar potongannya nggak banyak ya kan, gitu sih. Oke, siap. Terus walaupun tadi sempat disampaikan bahwa awalnya nggak tertarik, tapi sekarang udah tak kenal maka tak sayang ya Mas Rio. Betul. Apalagi berbisnis bersama dengan pasangan hidup. Betul. Nah itu dia tuh. Baik, nanti kami akan kembali lagi pendengar. Kami masih akan berbincang bersama Mas Rio terkait dengan topik siang hari ini, memukau dengan Kemilau Perhiasan. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Enak banget ya jadi wanita karir seperti kamu, Win. Rapi terus. Nggak kayak aku nih, hanya berkutat dengan urusan domestik rumah tangga aja. Jangan bilang kayak gitu, Bella. Justru aku pengen kayak kamu deh. Usaha kuliner, bisa kerja di rumah, dan punya waktu lebih banyak bareng keluarga. Tapi kan tetap aja orang akan bilang aku nggak kerja, Win. Stop terperangkap stigma. Jadilah ibu bahagia yang bisa menghargai pilihan hidup. Menjadi yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Karena ibu sejati tidak dinilai dari profesinya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, masih bersama Mas Rio di Indonesia Bisa. Siang ini kan kami masih membahas topik memukau dengan Kemilau Perhiasan. Mau baca dulu live chat di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Mas Rio sangat berwibawa sekali. Terima kasih, makasih. Nah lanjut lagi nih, ada yang bertanya, Mas itu soal ngomongin emas 8K dan 16K itu maksudnya gimana ya? Soal ketahanannya seperti apa? Terima kasih Mas. Oke, kita akan jelaskan masalah ininya ya, kadarnya gitu. Jadi satuan emas itu kita sebutnya karat gitu kan, dan yang paling tinggi namanya 24 karat. Jadi kalau ada keterangannya 8K sama 16K atau
9K gitu, dikira-kirain aja tuh kalau nilai tertingginya 24, dia 16 tuh berapa. Biasanya kalau persentasinya itu yang 16K itu 70%. Artinya kadar emas di dalam barang itu dia lebih kurangnya 70% dan dicampur bahan-bahan yang lainnya. Oh, kalau semakin banyak tercampur bahan lainnya jadinya ini dong enggak emas asli dong. Emas sih tetap emas ya. Jadi kadarnya aja yang sesuai persentasinya. Kalaupun barang itu emasnya 100% atau 24 karat, itu barangnya cepet memiliki kelenturan yang tinggi gitu. Jadi kalau mau dipakein cincin atau gelang itu gampang bengkok karena emas semakin kadarnya semakin tinggi, lenturnya semakin tinggi juga. Sehingga kalau dicampurin dengan bahan-bahan yang lain, logam-logam yang lain seperti perak, tembaga, itu semakin kuat. Jadi jangan pernah khawatir kalau perbedaan masalah gampang pudar dan lain-lain itu cuman masalah ini aja sih, pemakaian. Kadang-kadang kan ada orang-orang yang memakai emas itu memang sehari-hari dipakai mandi, dipakai kerja gitu ya. Jadi yang melunturkan warna itu bahan-bahan kimia kayak sabun, kayak keringat gitu sih. Parfum Ya. Belum lagi dan lain-lainnya, hand body. Perempuan kan gak jauh-jauh daripada kecantikan juga ya. Skincare. Iya, betul. Oke, berarti itu ya, seperti itu jawabannya. Betul. Kita lanjut lagi ya Mas, ini ada yang bertanya. Selamat siang Mas Rio, salam kenal, sukses selalu. Yang ingin saya tanyakan, pernah nggak mengalami kerugian kayak kace gitu namanya? Kacek itu apa namanya ya? Kace itu selisih. Enggak, selisih. Selisih dengan hasil pemasukan ataupun dengan barang yang ada. Itu aja sih. Terima kasih Mas Rio, sukses selalu. Oke. Iya, kalau kerugian sih yang namanya manusiawi ya. Kadang-kadang ada human errornya itu ketika kita ada aja sih yang mencoba memalsukan gitu ya, memalsukan nota. Ada sih, pernah sih beberapa kali, cuman kita sih sudah mengantisipasinya dengan kode-kode khusus gitu. Dan juga kadang-kadang ada yang mencoba menjual barang-barang yang palsu lah ya. Itu kita bisa mengenali sih sebenarnya. Cuman kalau kerugian yang paling besar itu sih paling di ini ya, selisih ya, ada barang. Oh gini, ada modus-modus nih, biasanya modus-modus penipuan tuh memang musim-musim tertentu tuh adalah jaringan. Biasanya dia tuh modusnya pura-pura mau beli gitu. Iya, pura-pura mau beli tapi dia mencuri gitu ya. Kita sih pernah juga mengalami itu gitu. Berarti benar-benar nggak terjadi lagi ya Mas Nggak terjadi lagi, ya, Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas soal tips untuk para perempuan kalau mau memilih perhiasan. Nah, nanti nih kalau udah beli nih Mas, yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Rio bahwa kalau mau beli yang buat pakai sehari-hari atau enggak yang cuma jarang-jarang doang atau yang cuma flexing doang. Ini cara perawatannya Mas. Nah, kalau yang untuk sehari-hari seperti apa? Terus kalau yang cuma disimpan doang apa aman juga gitu, maksudnya untuk pewarnaannya apakah berubah atau gimana, seperti apa perawatannya? Itu dia tuh emas kenapa disebut dengan logam mulia, salah satunya emang dia itu tidak mengalami oksidasi. Semakin besar campuran logam lainnya itu memang semakin besar resiko mengalami oksidasi, itu perubahan warna ya, kayak kalau besi kan dia berkarat tuh. Iya. Ya kan, kalau aluminium juga kadang-kadang dia akan berubah. Nah, emas Ada ini baunya juga ya ada Mas ya, baunya. tembaga gitu kan. Kalau emas itu nggak ada tuh, kalau nggak ada. Cuman kalau memang dipakai sehari-hari, biasanya kami sarankan itu untuk melepas dulu saat mandi kayak gitu. Kalaupun mau yang sehari-hari banget sih, kami sarankan untuk menggunakan kadar yang lebih bagus lagi gitu. Untuk perawatannya nggak ada. Kalau mau di rumah, di waktu-waktu sudah warnanya sudah agak berubah dan banyak kotorannya, biasanya kami saranin untuk itu cucinya pakai sabun cuci piring aja, disikat-sikat gitu aja. Atau kalau mau coloring lagi bisa dibawa tuh ke toko Galeri Ruby. Ya benar, itu murah kok itu. Itu sudah berlapiskan emas lagi. Yang namanya cuci di toko emas itu akan pasti dilapisin emas lagi gitu. Kira-kira untuk biayanya Mas kalau yang seperti itu? Range-nya 50-100 ribu. Oke, murah tergantung lah ya. beratnya, iya. Jadi hari itu juga langsung jadi atau diinepin dulu? Tergantung antriannya saat itu. Kalau mau yang lagi rame, biasanya sih 2 hari, maksudnya taruh sekarang besok jadi gitu. Oke, berarti jangan khawatir ya, seperti itu. Betul. Oke.
Lanjut lagi kalau begitu. Nih ada masih lagi Mas Rio, salam kenal. Ini luar biasa Ya, sekali. salam Yang kenal juga. saya hanya taunya itu barang-barang yang saya beli di Galeri Ruby. Terima kasih. Yang saya tanyakan adalah ini tunggu. Pengalaman saya adalah ketika waktu itu Mas Rio itu bukan Mas Rio-nya ya, mungkin keluarganya dari pihak dari Galeri Ruby-nya itu sangat sopan, ramah dan suka senyum. Itu yang saya suka dari pelayanannya Ruby. Yeay, makasih. Terima kasih. Oh, ini cuma mengapresiasi maksudnya. kirain. Bener. Iya. Hanya mengapresiasi saja. Terima kasih dan saya asli adalah pelanggan setia Makasih. dari Mbak ini. Oke, terima kasih. Makasih. Oke, kita kembali lagi ke Mas Rio-nya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami, luar biasa karena memang kalau ngomongin soal investasi sekali lagi Mas Rio sangat setuju ya, agree ya kalau Setuju. emas adalah salah satu investasi terbaik dan teraman gitu teraman. ya. Oke. Kalau misalnya ada yang mau berbisnis, memulai bisnis baru nih Mas, apa yang mungkin bisa disarankan atau disampaikan oleh orang tersebut? Startup nih ya. Nah, Jadi startup, betul. baik, sebenarnya sih fundamentalnya dulu yang harus dibangun nih. Kalau saya sih biasanya kalau sharing-sharing sama teman-teman gitu tuh harus pemahaman tentang bisnis dulu aja yang kita perbaikin gitu. Kadang-kadang orang bahkan nggak bisa membedakan antara bisnis dan hobi gitu. Bisnis itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang gitu ya. Sedangkan hobi mengerjakan sesuatu yang nggak mendatangkan uang. Betapa banyak sekarang orang-orang yang cuman beraktivitas yang disebut bisnis tapi nggak cuan-cuan gitu kan. Jadi jangan-jangan dia cuman hobi doang nih gitu, malah rugi lagi usahanya. Jadi fundamental bisnisnya dulu aja diperbaikin. Terus kita biasanya juga survei-survei dulu. Oh, saya mau buka kuliner nih. Misalnya jangan kepedean juga nih. Kita punya barang yang murah, apa bisa memasak dengan enak, bisa jual dengan murah, tempatnya enak, itu juga belum tentu juga gitu. Kita yang perlu kita survei atau kita riset kompetitor kita juga gitu. Jadi banyak hal lah. Bagus sih, saya selalu mendorong. Bahkan saya ketika ditanyain sama temen-temen nih, dia pengen buka apa yang misalnya masih belum umum gitu ya, saya belum pernah sih selama ini mematahkan semangat teman-teman gitu, walaupun dia unik. Karena bagi saya rezeki orang itu nggak ada yang tahu gitu ya, keputusan seseorang itu kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Paling yang saya saranin untuk hal-hal yang unik, biasanya saya saranin untuk memperbanyak kadar sabarnya aja sih. Misalnya kayak dia menjual makanan yang belum familiar di Singaraja gitu, ya udah perbanyak aja durasi sabarnya. Perlu untuk ini kan sosialisasi, perlu untuk orang-orang mencoba gitu kan, itu emang nggak gampang gitu. Tapi saya nggak pernah sih matahin, oh jangan jualan gini. Iyalah saya, karena memang hal yang positif kenapa enggak kita dukung gitu kan. Tapi kalau misalnya boleh kasih bocoran, pernah tahu nggak kalau mendirikan sebuah perusahaan atau bisnis emas itu segini loh biayanya gitu misalnya? Oh, kalau bisnis emas itu sih emang agak complicated ya, karena biasanya sih yang punya toko perhiasan emas itu biasanya udah generasi kedua, generasi ketiga. Jarang sih yang startup untuk membuka toko perhiasan. Emang agak ribet. Kita belajar tentang presentasi emas itu yang tadi saya bilang 70%, itu ada rumusnya tuh. Ada rumusnya, dan kita saat membelinya pun bukan dengan cash, kita membelinya dengan emas murni, kita tukar gitu. Kita tukar barang, dan itu memang butuh proses belajar yang saya jujur sampai sekarang nggak paham tuh soal masih jadi PR berarti ya? Masih jadi PR, dan saya memang nggak tahu sih. Oke. Karena memang sebenarnya kalau cintanya Mas Rio tuh bukan sama istri sama anak juga ya, tapi untuk pekerjaan yang sebenarnya emang hobi dan juga ini banget apa nih sebenarnya? Tadi ya mining tadi itu. Enggak sih, saya tuh apapun lah pekerjaan itu yang penting halal, kita tuh bisa mempertanggungjawabkan, dan jangan memisah-misahin antara pekerjaan dengan idealisme ya. Kadang-kadang kan kita terjebak tuh, oh saya sukanya ini, kerjaannya harus ini gitu. Enggak juga gitu. Ketika kita bisa tahu peluangnya, kita tahu prospeknya seperti apa, dan itu cuan ya sikat bro gitu ya.
Oke, jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan intinya adalah ada niat dulu Niat dulu. dan memang mau bener-bener terjun. Betul. Jangan setengah-setengah ya Mas ya. Jangan setengah-setengah. Oke, kita break dulu. Nanti kami akan kembali untuk closing statement dari Mas Rio, mungkin untuk pendengar dan juga para startup lainnya yang mungkin ingin disampaikan oleh Mas Rio sesaat lagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, gimana sih ini? Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh. Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih? Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya. Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio. Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI. Ah, Mama ini paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti. Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik. Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagong Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat. Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Nangun Sat Kerti Loke Bali. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik, ini nggak terasa loh kita sudah memasuki menit ke-45 dari obrolan kita dari jam 11 tadi, dan ternyata Mas Rio kalau boleh diintuin dong di apa ya, sharing-sharing ke kita apa yang membedakan galeri Mas dengan yang lainnya yang ada di Kota Singaraja inilah. Oke. Sebenarnya sih toko perhiasan itu mungkin sama aja kali ya, cuman kami memberikan garansi kepuasan gitu. Dimana pelayanan online-nya juga kita usahakan kita nge-push kepada semua adminnya untuk fast respon gitu. Walaupun kalau udah ketumpuk banyak juga kita selalu usahakan untuk membalas respon chat dengan cepat. Yang kedua, pelayanan di toko juga kami mengutamakan keramahan gitu ya. Terus yang ketiga, kita menggaranti bahwa emas yang dibeli itu sesuai kadarnya, sesuai beratnya. Terus untuk kenyamanan mungkin ya, di tempat kami juga di Galeri Ruby itu full AC, sehingga
customer yang dari pasar gitu mungkin lelah gitu ya, bisa sedikit terobatin gitu masuk ke Galeri Ruby, walaupun nggak beli nggak apa-apa kok, kita memberikan tempat duduk dan bisa cuci mata di sana gitu. Iya, siapa tahu nanti kan Iya, ini ya benar. next bisa beli. Betul. Saya mau bacakan dulu nih untuk Mas Rio gimana cari. Udah tadi udah dijawab nih sebenarnya ya. Dari Dede Mas NCC hadir. Asik. Panutukan Mas Rio hadir. Panutanku Mas Rio hadir saya. Keren banget penjelasannya dari Asri Kirana. Terus lanjut lagi nih. Mas Rio gimana cara cuan dari koleksi emas. Nah, gimana tuh Mas? Oke, kalau kami sih di Galeri Ruby itu memberikan kesempatan untuk menjadi reseller. Itu juga ada benefitnya di sana gitu ya. Terus kami juga akan bekerja sama gitu ketika ada teman-teman yang memiliki usaha-usaha seperti apa ya, kalau orang sini bilang arisan-arisan gitu kali ya, kalau ada arisan apa cingkreman apa namanya itu kan. Nah itu kami juga membuka kesempatan tuh kerjasama sama, silahkan aja datang ke galeri atau ke Ruby untuk mendapatkan special rate di sana gitu. Luar biasa ya. Baik Mas Rio, sebagai closing statement di akhir obrolan kita, apa yang ingin disampaikan? Ya, yang ingin saya sampaikan kepada generasi-generasi muda, kita boleh konsumtif ya kan, tapi kita harus juga memikirkan masa depan kita. Kita tahu apa barang-barang yang memiliki nilai risiko yang rendah, misalnya dengan perhiasan gitu. Jangan pernah ragu untuk membeli perhiasan, karena perhiasan akan membantu kita ketika kita dalam kesusahan. Itu dia. Baik, terima kasih Mas Rio, sukses selalu. Jadi buat yang ingin langsung check out silakan langsung ke tempatnya Mas Rio ya Mas ya. Baik. Yang mungkin agak kejauhan dari daerah Ahmad Yani dan sekitarnya langsung ke Pasar Banyu Asri, Pasar Anyar, tapi kalau daerah betul. Oke, tenang, semuanya ada lengkap pokoknya. Sekali lagi terima kasih Mas Rio. Terima kasih juga, sampai Mbak. Berjumpa lagi dan selamat siang. Selamat siang Mbak.